Komnas HAM dan Bawaslu itu sama-sama prinsipnya sama-sama jadi pengawas pemilu. Ibaratnya kalau Bawaslu itu pengawas internal, kalau Komnas HAM pengawas eksternal. Kalau pemilu itu kan demokrasi, menjalankan sistem demokrasi prosedural itu yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, tapi kalau yang diawasi oleh Komnas HAM, pemilu yang berbasis HAM, itu soal kemanusiaannya. Sosialisasi seperti apa itu Pak biasanya yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri pada pemilu dan pemilihan Pak? Iya, pemantauan penyelidikan, kemudian mediasi, pengkajian, kemudian terkait juga dengan pendidikan dan penyuluhan HAM, di situ termasuk sosialisasi hak asasi manusia. Kita sampaikan bahwa prinsip pemilu yang demokratis itu identik berjalan beririsan dengan prinsip-prinsip dari HAM itu sendiri, khususnya non-diskriminasi, khususnya kesetaraan, khususnya prinsip HAM itu adalah universal, berlaku di satu daerah, berlaku juga di daerah lain, berlaku juga secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Ruang Publik Bawaslu Sumatera Barat. Bersama saya Bunga Bendang Sari. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan hari ini di podcast Ruang Publik kami menghadirkan narasumber tentunya selalu luar biasa. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Ketua Komnas HAM Sumatera Barat, Bapak Sultanul Arifin SOS MH. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak sudah berkenan Pak hadir Pak di tengah podcast Ruang Publik Bawaslu Sumatera Barat. Sama-sama. Mungkin untuk selanjutnya bisa Pak disapa atau diperkenalkan lagi Pak dirinya kepada sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Sultanul Arifin SOS MH. Tadi Ibu Moderator menyampaikan bahwa saya Ketua Komnas HAM Sumatera Barat. Nah, sedikit saya agak luruskan, ini sesuai dengan nomenklatur di Komnas HAM. Saya tepatnya Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik sahabat Bawaslu, sebagaimana kita ketahui Komnas HAM Sumatera Barat ini berfungsi atau bertugas juga sebagai pengawas dan penyelidik penanganan pelanggaran di hak asasi manusia wilayah Sumatera Barat. Tentunya Bawaslu dan Komnas HAM ini sama-sama sebagai lembaga pengawasan, ya Pak? Iya. Dan tentunya dapat bekerja sama untuk memastikan pemilu yang bebas, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Betul sekali. Pada tema podcast kita pada hari ini, sahabat Bawaslu, yaitu pengawasan berbasis hak asasi manusia, strategis mencegah pelanggaran pemilu dan pemilihan. Baik Pak, mungkin pada pertanyaan awal nih Pak, pengawasan atau pemilu berwawasan HAM, mungkin bisa disampaikan Pak menurut Bapak, pemilu yang seperti apa atau pemilihan seperti apa yang berwawasan HAM ini Pak? Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, kita sebelum masuk ke sana, Komnas HAM dan Bawaslu itu sama-sama prinsipnya sama-sama jadi pengawas pemilu. Ibaratnya kalau Bawaslu itu pengawas internal, kalau Komnas HAM pengawas eksternal. Nah, terkait yang ditanyakan tadi, pemilu berbasis HAM. Nah, kalau pemilu itu kan demokrasi, menjalankan sistem demokrasi prosedural itu yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, tapi kalau yang diawasi oleh Komnas HAM, pemilu yang berbasis HAM, itu soal kemanusiaannya. Soal kemanusiaannya, bagaimana perlindungan HAM terhadap peserta pemilih, terhadap petugas di lapangan, apakah itu hak atas kesehatan, kemudian terkait dengan hak untuk memilih apakah sudah terpenuhi atau masih diabaikan, terkait juga dengan kelompok rentan, itu apakah sudah bisa aksesibilitas baik dalam memilih maupun dalam menentukan bagaimana sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan. Itu kira-kira perbedaannya.
Jadi sahabat Bawaslu, tentunya pada proses tahapan pemilu dan pemilihan kemarin Pak, sudah dilakukan, mungkin ada Pak sosialisasi yang dilakukan oleh Komnas HAM Sumatera Barat khususnya ya Pak. Sosialisasi seperti apa itu Pak biasanya yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri pada pemilu dan pemilihan Pak? Iya, jadi sosialisasi itu berlatar belakang dari fungsi dan kewenangan Komnas HAM. Yang pertama fungsinya pemantauan penyelidikan, kemudian mediasi, pengkajian, kemudian terkait juga dengan pendidikan dan penyuluhan HAM. Di situ termasuk sosialisasi hak asasi manusia. Kita sampaikan bahwa prinsip pemilu yang demokratis itu identik, berjalan, beririsan dengan prinsip-prinsip dari HAM itu sendiri, khususnya non-diskriminasi, khususnya kesetaraan, khususnya prinsip HAM itu adalah universal, berlaku di satu daerah, berlaku juga di daerah lain, berlaku juga secara nasional. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita sampaikan, sosialisasinya terkait pemilu ada perhatian khusus terkait kelompok rentan. Kelompok rentan itu ada penyandang disabilitas, ada yang sakit di rumah sakit, ada tahanan di tahanan kepolisian, di lapas, rutan, dan lain-lain. Itu kelompok rentan. Bagaimana hak memilihnya, bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana sarana dan prasarananya terpenuhi atau belum. Itu dari segi soal hak asasi manusianya. Yang diperhatikan adalah hak untuk memperoleh keadilannya, kemudian hak atas kesehatannya juga khusus bagi penyelenggara, kemudian hak untuk informasinya. Informasi itu penting, harus disosialisasikan. Kapan itu pemilu, siapa calon yang dipilih, berkualitas atau tidaknya akan ditentukan nanti sesuai dengan nilai kualitas demokrasi. Kemudian tanggal berapa dan tempatnya di mana. Itu kira-kira soal prosedur demokrasinya yang perlu disosialisasikan. Kira-kira begitu kalau yang di Komnas HAM. Baik sahabat Bawaslu, dari Komnas HAM sendiri kan juga selain pengawas kan juga sebagai penyelidik nih Pak, pelanggar hak asasi manusia. Nah setelah dilakukan sosialisasi kan sudah terjadi nih Pak proses pemilu dan pemilihan. Apakah ada Pak dari masyarakat atau warga yang melakukan pelanggaran hak atau malah yang melaporkan warga yang melakukan pelanggaran hak ini Pak? Sebelum kita masuk kepada apakah warga melaporkan, kita sampaikan dulu definisi atau pengertian dari pelanggaran HAM itu sendiri, biar kita bisa lebih nyambung ke arah pengaduan masyarakat. Pelanggaran HAM itu menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang dan dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu pelanggaran HAM. Artinya apa? Komnas HAM itu ibaratnya sebagai pintu terakhir bagi penyelesaian masalah. Kalau misalnya sudah selesai di tingkat KPU, ya berarti Komnas HAM belum. Kalau sudah selesai di tingkat Bawaslu, berarti Komnas HAM belum. Kalau misalnya ada indikasi pelanggaran HAM tetapi belum selesai, itu masuk ke Komnas HAM. Nah, selama ini alhamdulillah yang berupa pengaduan terkait adanya pelanggaran HAM, pengaduannya ada beberapa, tapi itu setelah diverifikasi belum memenuhi unsur. Nah, jadi sudah selesai di tingkat Bawaslu dan di tingkat KPU. Demikian. Prinsipnya kalau Bawaslu itu terkait prosedural, berjalannya demokrasi terkait pemilihan umum, melakukan pengawasan, melakukan penegakan hukum pemilu, melakukan penegakan hukum tidak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum. Nah, kalau Komnas HAM itu berkaitan prinsipnya dengan prinsip pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Jadi pada proses pemilu dan pemilihan itu sendiri, Bawaslu fokus pada pengawasan proses pemilu dan pemilihan, sementara untuk HAM dari Komnas HAM adalah memantau aspek hak asasi manusia ini sendiri ya Pak. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan Pak, rekomendasi apa Pak yang perlu diperkuat agar pemilu ke depannya semakin berintegritas dan berkeadilan? Yang pertama menurut saya pengawasannya diperkuat, diperketat.
Alhamdulillah saya senang dan berterima kasih atas undangan Komisioner Bawaslu untuk datang hari ini, dan ke depan kita mau melaksanakan MOU perjanjian kerjasama untuk sama-sama beriringan, bersama-sama mengawasi, memberikan sosialisasi untuk bagaimana ke depan pemilu berjalan lebih baik, khususnya di Sumatera Barat. Baik sahabat Bawaslu, dalam hal ini memang Bawaslu dan Komnas HAM ini bekerja sama untuk memastikan Bawaslu yang transparan dan akuntabel. Baik sahabat Bawaslu, pengawasan yang efektif memastikan proses pemilu yang transparan dan akuntabel dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia pada pemilu dan pemilihan. Ini untuk melindungi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintah dan menentukan nasibnya sendiri. Mungkin ada Pak yang mau disampaikan lagi atau sebagai penutup Pak dalam podcast sesi kita kali ini. Kita berharap pemilu ke depan lebih berperspektif HAM, lebih bermartabat, tidak seperti 2019 banyak petugas yang meninggal, banyak yang sakit. Nah, tentunya pelajaran yang sangat berharga bagi kita, pengalaman masa lalu, semoga ke depan terhindari dan bisa menjadi pemilu yang lebih baik, sama-sama kita awasi. Terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, mungkin demikian di podcast kita kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala ya Pak, Kepala Kantor Komnas HAM Sumatera Barat. Mungkin bisa Pak sebagai penutup kita menyampaikan slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Sama-sama Pak. Ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.